dengan 2 pick sekaligus ya. Kalau tadi di match pertama kita udah nanya, ini Jawhead mana nih? Ternyata Aura. Kalau begitu, ini akan menjadi penentuan untuk tim Aura. Apakah dia masih bisa mengejar menuju ke arah upper bracket? Atau akan bahkan Geek yang menjadi obstacle atau tembok besar penghalang mereka menuju ke upper bracket. Dan tentunya sebelum memasuki Land of Dawn, MPL Arena bisa tepuk tangannya. Go to the Land of Dawn dengan Jawhead Jungler for the first time in MPL season yang ke-10 kali ini. Gila Jawhead Jungler. Ini cepat loh, jadi kalau misalnya dia udah dapetin orange-nya, dan ini di sebelah lagi mulai purple-nya, dia bisa langsung ke sana juga buat ngambil ya. Iya. Dan bahkan dengan adanya hide dengan emblem assassin-nya, ini bakal sakit banget burst damage yang diberikan. Bahkan kalau bisa dibilang, Sadera ini bakal udah menggunakan 1 poin inspire-nya. Terlihat dari posisi dari seorang Boloski yang mencoba untuk mengcover posisi dari purple buff tim Geek Pump. Ini mungkin ada sedikit mencium bau high yang lebih cepat untuk melakukan farmingan. Hingga Fluffy turun ke arah kanan. Ini tertinggal 2 jungle sih harusnya kalau dari Janus Kyori. Iya, sementara kali ini kita akan melihat dengan pergerakan high yang dia udah tahu nih. Kan sekarang Jawhead udah ditambahin ya damage-nya ya. Iya. Jadi udah pasti Smart Missile-nya bakal memberikan efek farming yang lebih cepat lagi nantinya. Jadi dia bakal langsung main dengan agresif masuk ke area invasif dari jungle-nya Geek Pump. Right, dan bahkan di area top lane Baloski memberikan sedikit pressure yang cukup kuat. Lihat tarikannya sangat baik dari Godiva. Mundur ke arah belakang. Masih di cover dengan ada Elzura. Kayaknya pertempuran di early ini lebih ke arah poking aja. Mereka tidak mau komit terlalu terburu-buru nampaknya. Musha. Betul sekali. Dan sembari kita melihat juga Godiva. Wah, dengan Minsitar yang sudah tidak pernah kita lihat semenjak season berapa tuh? Season 7 kayak kalau gak salah ya. Tapi ternyata dengan talent prediction OG. Lagi. Tapi kali ini berbeda sama Goni ya. Alright, tapi kita bakal menyaksikan nampaknya dengan permainan dari tim Geek Pump yang sudah mulai berada di arah turtle ini nampaknya harusnya di setup sama Geek Pump terlebih dahulu. Tapi kalau soal unggul dalam segi the whole team fight, aku mau megang Aura. Kenapa? Posisi high punya damage besar dan di situ ada Minsitar. Tapi Minsitarnya sekarang masih belum masuk ke arah pit turtle, itu problemnya. Godiva harus membuka di depan sana dari altar yang dia miliki untuk membuat Janakity mengurungkan niatnya memasuki pit turtle. Nggak mungkin, makanya karena kalau Janakity masuk, dia udah pasti kehilangan nyawanya. Betul. Sangat susah sih buat bisa play Smart Missile sakit. Itu Spare of Glory yang memang udah di agak besar dikit hitboxnya. Jadi cukup mudah untuk bisa menangkap hero-hero lawan sekarang. Dan jangan lupakan juga pastinya ya, dengan King's Call yang bakal dipakai oleh Godiva. Dan let's see di sini untuk emblemnya sendiri, Killing Spree dipakai oleh Hai dengan Jawhead, dia pastinya dengan penetration juga. Dari Kabuki pasti dengan Inspire di sini. Wow, Electro Flash yang dipakai. Movement Speed sebagai jawabannya juga benar. Oke. Rata-rata movement ya pasti kalau memang di tile-nya ada di sana, kecuali nih one-one yang memang ya ngandalin pasif. Tapi biasanya lebih ke arah buat ini gak sih kok escape mechanism juga? Iya, karena sepersen 2% kan pengaruh banget tuh. Lumayan ya? Lumayan, itu membedakan antara between life and death. Yang kayak kalau HP tinggal berapa pixel gitu ya? Iya. Oke, tapi masih bisa kali ini kabur. Aura Fire mereka bakal coba bermain lebih agak sedikit ngepres di area atasnya. Dan Kadera kali ini sudah mulai dicicil juga dengan ada Muddles yang di pop up oleh seorang Kabuki. Sementara dari fun fact grabnya Geek adalah salah satu dari sedikitnya tim MPL Indonesia yang memakai meta dorong. Ini dia yang masuk Sako. Dari King's Call berhasil mendapatkan Kadera. Tapi di sana dari seorang Godiva merelakan diri di pick up untuk mendapatkan satu buah gold lane yang cukup mahal. Lihat, ketika King's Call dibuka ke arah belakang, balas di Janakity tidak bisa bermain dan Elzura mencoba untuk memberi tingkat sedikit permainan dari tim Aura atas splitting di arah top lane, tapi nampaknya tim belum belum bisa. Itu dia satu keputusan yang baik, bukan King's Call ke arah depan tapi ke arah belakang, biar tidak ada yang masuk sama sekali. Janakity nggak bisa bantu, Baloski nggak bisa nge-charge. Iya. Jadi mereka udah lumpuh banget ketika ada King's Call. Dan ini worth it banget karena yang ditumbangkan itu adalah Kadera ya. Lagi-lagi god laner yang menjadi target yang perlu diprioritaskan. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk beli emot battle juga nih yang udah tersedia ya di dalam in-game. Langsung aja tim favorit kalian langsung kalian beli tuh. Lagi harganya. Kadang-kadang ente. Kadang-kadang ente. Oke, melihat setup turtle lagi dimiliki dari seorang tim Aura ini udah pasti
masih dipegang sama tim Aura. Gak mungkin Geek Farm ini mau nabrak, gak mungkin. Bukan masalah mereka hanya kekurangan level, tapi mereka juga ada King's Call. Mereka punya daya jual yang tinggi sekali dari tim Aura. Mereka bisa ngejual mancing-mancing aja, tapi Geek Farm gak mungkin beli team fight yang mereka miliki. Benar. Mereka terlalu kekurangan source untuk melakukan team fight. Ya, Aura bahkan mereka main secara objektif banget ya buat yang sekarang. Tidak mengejar point kill seperti yang kita ketahui biasanya. Furious Hammer untuk high. Jadi masih akan menuju ke Heptasis. Bentar lagi. Alright. Di sisi sebaliknya Flavi masih bertahan. Masih ada recall ini kali ini. Lihat langsung ada stikernya. Santai bro. Santai bro. Santai bro. Nah ini bisa disebut nih. Santai bro. Santai bro. Jangan ngegas dulu bro. Oke. Dan Aura Fire ya terlihat dari Fluffy juga sebenarnya masih cukup sustain juga tadi menjaga di area mid-nya. Sementara pergerakan sekarang udah mulai turun nih temponya dari kedua belah tim. Mereka lebih fokus mungkin gimana caranya gold laner ini biar dapetin item-itemnya. Karena Iya, terus? di posisi Luke kali ini yang akan terjepit dan lihat sakit banget dari seorang Kabuki. Models yang benar-benar memberikan poke damage ke arah seorang Luke. Itu tentunya tidak bisa ditahan, tapi Demon Blast dibuka oleh seorang Baliski, ditabrak balik sama seorang Hai kali ini. Tapi fokus dari Geek Farm adalah memecahkan turret dynamite, tapi masih bisa ditahan. Ditarik ternyata sama seorang Godiva. Dan bahkan King's Calling dibuka oleh seorang Godiva sehingga membuat Baliski tumbang. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kabuki juga berhasil mendapatkan satu buah turret. Ini jadi invasi yang dilakukan Geek Farm malah merugikan untuk mereka sendiri. Yang harusnya mereka memecahkan satu buah turret, ini gagal. Dari segi posisi Kabuki, kalau menurut aku dengan damage seperti ini dia udah punya Demon Hunter Sword. Harusnya Pung, harusnya ya karena sakit minimal kalau nggak Demon Hunter Sword udah mau jadi Demon Hunter Swordnya. The World Manipulation dibuka, Sadera terlalu jauh dan bahkan Hai di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Sadera yang weakness point-nya terbuka. Hai tahu tidak bisa terbuka untuk yang lain. Ada baiknya dia tahan, dia coba nggak ngambil posisinya menuju ke arah kawan-kawannya. Jadi setidaknya dia tumbang-tumbang sendiri. Iya, menurut aku itu cukup pintar ya dari Kadera juga. Karena dia tahu yang dituju adalah jauh headnya. Jadi dia nggak ngebuka. Tapi kita bisa bilang ya bahwa di sini Aura Fire secara objektifnya mereka nggak bisa disentuh sama sekali dengan penjagaan-penjagaan yang dilakukan. Sangat-sangat sulit untuk bisa masuk. Belum lagi memang di sini 1-1 masih butuh item dari Kaderanya. Dan Jana Cutie, balik lagi King's Call yang membuat dia tidak terlalu efisien nanti ketika berada di bagian tengah sana. Oke, dan tapi di arah bottom lane mereka akan melakukan team fight sudah dipastikan. Dengan adanya 4 orang terkumpul, real world manipulation belum dibuka. Karena kalau ada ini pasti dibuka real world manipulation ya. Kenapa? Karena real world manipulation itu untuk memaksa mereka melakukan dash. Ketika dashnya sudah dilakukan, King's Call dibuka, turret bakal didapatkan. Apakah guntingan akan terjadi di area tengah? Flavi bertemu langsung dengan Jana Cutie. Nggak akan ada lagi team fight yang bakal dipasang Geek Farm. Salah satu tim yang cukup agresif kali ini benar-benar dibekuk, benar-benar di shutdown dari gaming plan-nya. Bukan tim agresifnya, tapi gaming plan yang dimiliki Geek Farm semuanya hilang karena satu buah Min Sitar. Iya, ini bisa dibilang hanya dengan satu hero yang bisa nahan dengan ability yang dia miliki yaitu King's Calling. Dan bahkan setiap siapa yang mau kabur pun ditarik sama Spear of Glory. Jadi ini kesannya Geek Farm benar-benar gak dikasih chance gimana mereka untuk ngedeket ke arah damage dealer dari Aura Fire. Ya udah yang garuk-garuk jalan kaki Luke doang. Elzura juga butuh dengan dashnya. Baloski butuh charge untuk melakukan stun. Itu sulit banget kan. Jana Cutie udah pasti nggak bakal bisa masuk. Udah pasti nggak bakal bisa masuk kali ini. Ya, dan jangan lupakan Godiva sih. Kalau Godiva narik dengan Spare Glory-nya, dapetin satu King's Call, udah di dalam sana Fluffy bakal bebas buat beradu dengan Fredrinnya dia. Tapi nampaknya ketika Wawa bilang dari tim Aura Fire tidak memaksa tim fight dengan keunggulan yang mereka miliki, kayaknya mereka benar-benar objektif gaming deh. Pung lihat, ini di menit 8 mereka sudah memecahkan berapa tuh? Atas, bawah, 2, 3, 4 harusnya udah mereka pecahkan dari segi turret. Iya. Dan mau nggak mau Geek Farm juga harus jadi main objektif juga kali ini. Tapi kali ini di area mid-nya udah mulai dibuka, King's Calling-nya dibuka dan bersama dengan satu Spear of Glory. Elzura ngebuka Real Manipulation, namun ternyata di area depannya masih cukup tanky dari Aura Fire. Tapi Kadera lagi-lagi harus tumbang. Jangan salah loh, Luke ini juga terkena immobilize loh dari Thunderclap ya. Itu kan terbang juga, dash juga, jadi kayaknya agak sulit untuk melakukan dive in ke dalam. Para pemain dari tim Geek Farm, mereka mau tidak mau cuma bisa mengamankan seorang Flavi dari Flicker dan masih bisa bertahan. Flavi versus everybody, Kabuki tidak akan meninggalkan begitu saja. Serangan Spill of Glory again. Godiva berhasil menangkap satu buah Masya, tapi nampaknya dia masih bisa sprint ke arah belakang. Melihat potensi Geek Farm berhasil dibalikan, mereka memilih untuk mundur dibandingkan harus melakukan satu buah team fight. Elzura
nampaknya mencoba untuk melakukan sedikit counter Kings Goal. Kali ini dibalaskan kembali. Timpat yang terjadi diunggulkan oleh tim dari Geekfam. Crossbow outtake membuat Kadera berhasil membalikan keadaan dan bahkan Hai di sini membuat mereka kali ini melakukan wipeout kah? No. Dari bottom lane, Geekfam, what happened? Lihat, mereka mau fokus ke arah turret yang dimiliki Sadera. Jadi Kitty, look, oh my god, what straight put Israel kah? Fokus ke arah turret tapi sayang sekali minion kembali hadir ke lane of dark. Sedikit merinding bulu kudukku melihat gameplay yang dilakukan oleh Geekfam. Elzura save the day. Gila sih, dan bahkan aku bisa bilang dengan Numian Blast yang on point dari Baloyski itu kena semua ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Yes. Di follow dengan cukup cepat. Betul. Dan lagi-lagi Aura Fire, mereka harus mulai peka terhadap bus yang akan dilewati. Tapi kali ini lihat Zenak itu sudah mulai terlihat. Ditahan begitu saja di manipulation oleh seorang facehugger dan bahkan ditampok oleh seorang Fluffy yang memotong pergerakan dari seorang Jana Kitty. Oke, distraction yang dilakukan oleh Jana Kitty agak cukup unik ya. Junglernya kali ini yang mencoba untuk melakukan distraction untuk Lord di posisi top lane. Berhasil di-clear dengan cepat. Baloyski kali ini informasi telah diberikan. Tidak adanya satu buah King's Call. Dari bottom lane, luar manipulasi dibalaskan Elzura. Coba kedua di bottom beragam crossbow bombing. Again the rookie monster. Sadera berhasil mendapatkan satu buah point kill tambahan. Jana Kitty is coming back to the lane of sebentar lagi. Tapi sakit Elzura. banget, Kabuki. Damage dari Fluffy. Lihat tahun yang dilakukan oleh seorang Fluffy. Membuat seorang Elzura nggak bisa pulang bahkan mundur ke arah belakang. Tapi setidaknya mereka berhasil mengamankan satu buah point kill atas Elzura. Iya, dan hampir ya dari seorang Kabuki mau ditangkap tadi, tapi untungnya akan coba untuk bermain lebih disiplin dari Aura Fire. Ya. Setelah mereka juga nggak berhasil untuk dapetin inhibitor di area bawah. Ya karena dari One Warson dia udah punya Wind Talker, dia tidak ke Wind of Nature, dia langsung Wind Talker, ada Demon Hunter Sword dan juga ada Corrosion Sight. Jadi full damage pastinya untuk Kadera sendiri, sedangkan defense item setelah kita melihat ada satu buah heptasis untuk Hai, langsung ke Antiquiras. Jadi bakal ada cukup banyak hero-hero tebal juga yang bakal masuk dari tim Aura Fire. Oke, nampaknya kalau menurut gue pribadi ini dari seorang Elzura mau nggak mau coba memaksa tim fight seperti tadi lagi sih. Tapi lihat, nggak tahu kenapa dengan adanya satu buah inisiasi yang dilakukan ini benar-benar Geekfam menurut gue posisi yang kuat dalam under tadi dan dia under draft. Oh draft lah terhitungnya oleh para pemain tim Aura. Tapi mereka masih bisa membalikan keadaan loh. Itu hal yang cukup mahal punya mental seperti itu, Pung, menurut gua ya. Iya. Karena memang sulit sih, apalagi kalau kita bisa dibilang ini lagi tertekan dari sisi item juga, tapi mereka pelan dan pasti di sini sudah mulai berhasil untuk kembalikan keadaan. Oke, udah tidak mulai ke arah Fluffy lagi sih, nggak boleh sih fokus ke arah Fluffy lagi sih kalau menurut gua. Kenapa? Problemnya, lu maksa Fluffy, dia tumbang pun itu problem. Dan look, yang tertangkap Spear of Glory nampaknya belum menjadi satu buah keuntungan untuk para pemain dari tim Aura Fire. Mungkin keuntungan untuk Aura Fire adalah ya dia ketahuan positioningnya. Tapi untuk melakukan team fight, kalau dia dapetin cuma Mashanya ini nggak baik. Godiva benar-benar harus tutup karena Jana Kitty. Jana Kitty udah tahu problemnya di situ, dia bakal dibekuk dan tidak ada sama sekali berada di map dari tim Aura Fire. Jana Kitty selalu berada di dalam bus kali ini Momo-chan. Iya, dan ini cukup bahaya juga karena Lordnya masih bisa untuk di reset oleh Geekfam. Dan sepertinya tim fight yang akan dibuka terlebih dahulu oleh tim Geekfam kali ini. Tapi ternyata ada seorang Unstoppable Force dari seorang Hai kali ini mengalahkan seorang Azura. Dibuka dengan manipulation. Dia bahkan Baloyski mencoba di depan. Numian Blast yang kena 3 pemain kali ini Kadera tumbang. Tapi bakal coba ditahan. Seorang Kabuki mencoba untuk mencicil dengan satu bom Madel yang di-pop up ke arah seorang Baloyski dan Elzura. Membuat Geekfam tentunya tidak bisa terlalu memaksakan tim fight. Baloyski bagus banget, dia lihat langsung memaksa tim fight dengan Numian Blast yang mereka miliki. Tim fight kali ini benar-benar adil. Sadera tukul Hai, ya hitungannya masih oke. Dan mereka bahkan membuat Aura Fire pukul mundur untuk tidak bisa melakukan satu buah lot. Gua nggak tahu kenapa. Ini entah siapa yang komen. Gameplay Geekfam cukup mengerikan di posisi yang under. Ya, yang lagi tertekan mereka bisa kembalikan bahkan dengan pengambilan keputusan yang cukup bagus. Oke. Betul, tapi Numian Blast tadi. King's Call kali ini sudah terdeteksi. Reward manipulation. Baloyski nggak bisa bertahan. Damage terlalu besar. Mau tidak mau King's Call untuk mundur kali ini nampaknya Geekfam harus merelakan Lord yang sudah di-enhance Momo-chan dan juga Opung Wawa. Iya, karena ini inisiasinya tuh kebanyakan memang harus nunggu Baloyski sih. Dari Geekfam sendiri ya. Numian Blast-nya kalau kena di follow up dengan adanya Elzura tentunya dengan Terrified-nya.
Dan bahkan Luke juga yang bakal ngincar ke arah seorang Kabuki. Tapi masalahnya ketika Kadira tumbang tentu Gifam akan kehilangan bisa dibilang power untuk dari segi damage-nya. Ya. Dan jangan lupakan di sini ada Yves, terus juga ada Bincitar. Berarti bakal ada 2 playground untuk Aura Fire. Real World dan di dalam Real World ini ada King's Call. Iya. Itu udah kena slow, gak bisa Udah kabur. gak bisa keluar pasti. Udah pasti bakal mudah ditumbangkan lah oleh pemain-pemain Aura Fire. Ini nggak tahu kenapa melihat adanya sebuah potensi flanking yang dilakukan Jana Kitty sih mau nggak mau cuma satu-satunya itu yang bisa dilakukan sekarang. Kenapa? Untuk front to back ini cukup impossible untuk Gigfam dan Aura punya power itu. Tapi untuk melakukan belakang atau flanking kita nggak ada yang tahu. Godiva, Spear of Glory-nya belum berhasil mendapatkan siapapun. Fluffy memancing keributan di arah tengah dan bahkan di arah bottom lane. Lot sudah mulai masuk menuju ke base dari tim dari Gigfam. Tapi Aura Fire tidak mengincar itu. Aura Fire mengincar di mana Super Minion bergerak menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki dari tim Gigfam dan fokus terhadap mid turretnya. Tidak ada yang mau masuk lebih dalam lagi karena mereka ingin bermain dengan aman. Nge-secure untuk game pertama yang sudah benar-benar di tangan mereka. Tapi King's Call dikeluarkan, Elzura bisa dibilang utama. Godiva karena yang salah tapi lihat teamfight-nya cukup berbeda. Jana Kitty ter-take down. Kabuki save the day. Benar-benar gak ada yang bisa menghentikan pergolakan sensual Kabuki. Dan bahkan fokus ke arah base-nya. Mereka yang mengamankan game pertama. Sadera bertahan semaksimal mungkin tapi nampaknya ini akan menjadi akhir untuk para pemain dari tim Gigfam. Fokus ke arah base-nya dan Aura Fire take the game. Wow. Lihat team fight yang manis banget sih sebenarnya karena mereka punya banyak area of effect. Benar. Satu. Yang kedua, yang nahan depannya ini juga Fredrin. Yes.